Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nudia Alfusyarina dari kelas C akan bahas tentang cabang antropologi dan metode penelitian antropologi. Yang pertama, saya akan bahas tentang cabang antropologi. Cabang antropologi dibagi menjadi dua cabang, yaitu cabang antropologi biologi dan cabang antropologi budaya. Yang pertama, saya akan bahas tentang cabang antropologi biologi. Cabang antropologi biologi menelaah hal-hal yang berhubungan dengan sisi biologi manusia. Terkadang beberapa subdisiplin menyebutkan antropologi budaya dengan istilah lama, yaitu antropologi fisik. Antropologi fisik cenderung menekankan pada pengetahuan terkait anatomi komparatif. Komparatif atau perbandingan tersebut meliputi hubungan antara spesies manusia dan primat yang lebih tinggi. Hal itu seperti simpanse dengan gorila, kemudian hubungan dengan manusia dengan nenek moyangnya. Dalam antropologi biologi terbagi menjadi dua, yaitu paleantropologi dan antropologi fisik. Yang pertama, paleantropologi merupakan ilmu bagian yang meneliti perihal asal-usul atau proses terjadinya evolusi manusia. Yang kedua yaitu antropologi fisik. Antropologi fisik dipahami sebagai bagian dari ilmu antropologi yang mengupayakan penjelasan dari suatu pengertian terkait sejarah kehadiran manusia di bumi. Dan yang kedua, saya akan bahas tentang antropologi budaya. Antropologi budaya, menurut kajian antropologi budaya, manusia adalah satu-satunya makhluk yang berbudaya, sehingga tidak ada manusia yang tidak mempunyai budaya. Akal budi yang dimiliki manusia mampu menguasai alam. Hal ini karena manusia tidak mengandalkan nalurinya. Keberhasilan manusia untuk mengendalikan alam menjadi penyebab terbentuknya sebuah budaya. Budaya yang dibentuk oleh manusia dipelajari akan diwariskan secara biologis. Antropologi budaya bertugas menelaah hal budaya manusia yang terbesar di seluruh muka bumi. Antropologi budaya juga dibagi menjadi beberapa, yaitu prasejarah. Dalam konteks ilmu antropologi, prasejarah adalah masa ketika belum ada peninggalan-peninggalan sejarah dalam bentuk bahasa tulis. Sehingga batas antara sejarah dan prasejarah adalah adanya peninggalan sejarah berupa tulisan. Sementara, kondisi masyarakat yang hidup pada masa lampau dan belum mengenal tulisan disebut pada zaman pra-aksara. Kemudian, ada aspek arkeologi. Ilmu arkeologi mampu menganalisa budaya masyarakat prasejarah. Namun, para arkeolog tidak hanya menelaah benda-benda peninggalan prasejarah. Para arkeolog juga menelaah banyak peninggalan masyarakat setelah mengenal bahasa tulis. Beberapa sumber arkeolog yang penting adalah sumber tertulis seperti prasasti, kemudian artefak atau praksara, perkakas seperti senjata dan alat-alat dapur, lalu bangunan seperti megalit, candi, istana, dan sebagainya. Berikutnya ada etnolinguistik. Menurut ilmu antropologi, salah satu ciri dari manusia yang berbudaya adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk berbicara atau berbahasa. Akan tetapi, seorang arkeolog bernama Profesor Tengku Yaakob meragukan bahwa Pithecanthropus erectus sudah mempunyai kebudayaan. Hal itu disebutkan dengan adanya penemuan bahwa fosil Pithecanthropus erectus tidak memiliki daerah artikulasi. Di samping itu ada etnologi. Etnologi merupakan bagian dari antropologi budaya yang berupa untuk memahami pengertian terkait dasar-dasar kebudayaan manusia. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mempelajari kebudayaan dalam kehidupan manusia dari sebanyak mungkin suku bangsa. Suku bangsa tersebar di seluruh muka bumi, baik pada masa lalu maupun masa sekarang. Pembahasan terkait etologi dibagi menjadi dua aliran, yaitu aliran tersebut meliputi diakronik atau etnologi dan antropologi sinkronik atau antropologi sosial. Pertama, diakronik merupakan aliran yang menekankan pada bidang diakroning. Bidang diakronis adalah aliran yang sifatnya berkelanjutan sesuai dengan berjalannya waktu. Tujuan diakronis ialah mencapai pengertian terkait sejarah perkembangan suatu negara. Kedua, sinkronik merupakan aliran yang menekankan pada bidang sinkronik. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang materi metode penelitian antropologi. Di antara metode tersebut adalah pendekatan penelitian. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam metode penelitian antropologi adalah pendekatan paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis beranggapan bahwa realitas kehidupan memiliki makna-makna dan realitas itu merupakan konstruksi dari para pelaku sosial
sehingga untuk memahaminya diperlukan suatu proses interpretasi tentang konstruksi atau makna dari para aktornya. Berangkat dari paradigma tersebut, untuk menemukan makna dari realitas yang ada, penelitian antropologi masyarakat dapat menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi dengan menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif digunakan jika masalah belum jelas. Untuk mengetahui makna tersebut, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan sosial, atau mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan untuk meneliti sejarah perkembangan. Strategi dari pendekatan kualitatif yang dapat digunakan adalah studi kasus. Definisi studi kasus sebagai suatu inquiry empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bila mana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan di mana multi sumber bukti dimanfaatkan. Menggunakan metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian antropologi secara umum menggunakan strategi studi kasus. Studi kasus merupakan studi penelitian yang menekankan pada bentuk pernyataan penelitian bagaimana dan mengapa, tanpa melakukan kontrol peristiwa yang fokus terhadap peristiwa kontemporer. Salah satu kelebihan menggunakan strategi studi kasus dalam pengumpulan data adalah kemampuan untuk berhubungan sepenuhnya dengan berbagai sumber bukti. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengumpulan data adalah sebagai berikut. Misalnya, observasi atau pengamatan terhadap objek penting yang berkaitan dengan kebutuhan data. Observasi partisipan atau pengamatan dengan turun serta dalam kehidupan atau budaya masyarakat. Dan yang berikutnya adalah in-depth interview atau wawancara mendalam. Dan yang terakhir yaitu desk study, mempelajari dokumen etnografi seperti buku dan jurnal dan statistik, peraturan perundang-undangan terkait atau laporan kegiatan. Sasaran pengumpulan data yang dapat mendukung terpenuhnya kebutuhan data untuk dilakukan analisis adalah sebagai berikut. Misalnya, ketua tani hutan atau KTH setempat atau masyarakat yang telah dikenal sebelumnya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan gambaran umum kampung atau tokoh-tokoh sentral, aktivitas masyarakat, kelompok tani dan bertani, misalnya berkebun dan potensi hasil hutan. Dan yang berikutnya adalah tokoh masyarakat, misalnya kepala suku atau kepala kampung, untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan gambaran dan kondisi masyarakat, latar belakang suku dan budayanya, transformasi kebudayaan, serta asal-usul keberadaan masyarakat di kampung tersebut. Dan yang terakhir yaitu masyarakat setempat, untuk mengonfirmasi, mengklarifikasi, dan menambah kekurangan temuan dari hasil wawancara dengan ketua KTH. Masyarakat yang telah dikenal atau tokoh masyarakat dengan data yang diperoleh menjadi cocok dan tidak bertentangan. Berikutnya yang digunakan dalam metode pengumpulan data antropologi yaitu metode analisis data. Adapun bentuk akulturasi yang akan diamati meliputi bentuk anak kota, Alman, dan Solehun pada tahun 2019. Yang pertama yaitu substitusi, merupakan akulturasi yang berupa berubahnya budaya lama akibat diganti dengan budaya baru yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, sinkretisme, merupakan akulturasi yang berupa percampuran unsur budaya lama dengan budaya baru, sehingga membentuk sistem budaya yang baru. Yang ketiga, adisi, merupakan akulturasi yang berupa perpaduan unsur budaya lama dengan yang baru, atau saling melengkapi, sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dan yang keempat, yaitu dekulturasi, merupakan akulturasi yang berupa hilangnya budaya lama karena tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan sehingga diganti dengan budaya baru. Yang kelima yaitu originasi, merupakan akulturasi yang berupa masuknya budaya yang sama sekali belum ada dan tidak dikenal sebelumnya sehingga menyebabkan perubahan sosial yang signifikan di masyarakat. Yang keenam yaitu rejeksi, merupakan akulturasi yang berupa penolakan anggota masyarakat yang tidak berkenan menerima budaya baru yang dianggap dapat menimbulkan perubahan ke arah negatif. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.